Di dalam kedalaman laut yang tenang pada kedalaman sekitar 300 meter, mungkin terdapat pergerakan sejumlah kapal selam yang bersembunyi di dalamnya. Kapal selam modern dapat menampung sekitar 130 orang yang tinggal bersama beberapa bulan selama penugasan. Meskipun kapal selam memiliki ruang hidup dan kerja yang kecil, ruangan pada kapal selam sudah cukup besar untuk para pelaut melakukan beberapa kegiatan saat berada di dalam kapal. Memasuki kapal selam sama halnya seperti masuk ke dalam bangunan 3 lantai melalui penutup lubang pada atap kapal selam. Sebuah kapal selam biasanya memiliki 3 tingkat, yaitu tingkat atas, tingkat tengah, dan tingkat bawah dari kapal selam. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam kapal selam adalah betapa segala sesuatunya sangat teratur dan didesain dengan sangat kompleks. Menariknya, di dalam kapal selam terdapat dapur yang terisi penuh dengan berbagai macam makanan dan fasilitas memasak yang cukup komplit. Itu semua untuk memenuhi kebutuhan makan para komandan dan prajurit kapal selam. Lebih dari itu, biasanya di satuan kapal selam terdapat seorang spesialis kuliner atau koki di kapal selam yang selalu siap menyajikan hidangan lezat bagi para awak kapal selam tersebut. Selain itu, memasak di dalam kapal selam sangat menantang karena ruangannya yang sempit dan sulit. Oksigen internadi dalam kapal selam sangat rendah dan tidak dapat digunakan untuk menyalakan api secara terbuka. Hal ini tidak hanya untuk menghemat oksigen saja, tetapi juga untuk menghindari asap memasak yang dapat membahayakan para manusia yang berada di dalam kapal selam. Oleh karena itu, memasak di dalam kapal selam dilakukan dengan menggunakan oven microwave dan kompor induksi untuk memanaskan makanan. Selain itu, ada juga deep fryer 2 panci sup yang besar dan mixer berukuran standar industri sebagai bagian dari peralatan dapur di kapal selam. Meskipun ruang gerak dan waktunya sangat terbatas, namun layanan makanan tidak bisa diabaikan. Umumnya terdapat 2-4 juru masak di kapal selam yang selalu mempersiapkan makanan bagi para anggota awak kapal selam itu. Tergantung pada durasi misi, kapal selam biasanya membawa sekitar 6,8 ton makanan yang disimpan di setiap ruangan yang tersedia, baik di bawah kursi, di belakang pipa, dan di bawah dek kapal itu sendiri. Di US Navy, kapal selam dikenal memiliki makanan terbaik dari kapal lainnya. Hal ini berkaitan dengan fakta bahwa kapal selam mendapatkan anggaran makanan yang lebih tinggi dari kapal lain. Untuk penugasan selama 6 bulan, sekitar $260.000 atau 3,87 miliar rupiah dihabiskan untuk makanan. Mereka memiliki resep untuk hidangan yang terkenal seperti fried chicken, berbagai olahan telur, daging asap, dan kol, dan ginger pot roast. Apapun yang tidak tersedia dalam resep, semua para ahli kuliner akan mengatasinya dengan menyajikan hidangan yang lezat. Pada kapal selam kelas Los Angeles seperti SS Oklahoma, dapur kapal terletak di bawah pusat kontrol dan navigasi tidak jauh dari ruang awak. Meskipun biasanya ada 4 juru masak yang ditugaskan untuk mempersiapkan makanan, karena dapur kapal selam sangat kecil, sehingga hanya 1 atau 2 chef yang akan menangani sebagian besar masakan secara bergantian. Kapal selam nuklir di US Navy melebihi kapasitas untuk terus-menerus menciptakan udara dan air dari air laut. Tetapi kapal selam tidak dapat menyediakan stok makanan para kru selama bertahun-tahun. Untuk itu, kapal selam harus muncul ke permukaan untuk menerima pasokan dari darat. Pasokan makanan akan dijatuhkan dari helikopter atau pesawat kargo yang memberikan pasokan makanan yang cukup untuk bertahan sekitar 90 hari lamanya. Kapal selam dari Armada Pasifik dipasok oleh Cisco, sebuah distributor makanan besar yang tersebar luas di berbagai belahan dunia, sedangkan yang berada di pantai timur makanan dipasok oleh Kings Bay. Pada kapal selam berpeluru balistik, makanan dikemas dalam modul aluminium yang berukuran 48 meter kubik dan dijatuhkan melalui kran atau helikopter melalui pintu logistik escape trap. Kehidupan di atas kapal selam adalah tentang menemukan sedikit kenyamanan di setiap ruangannya yang sempit dan terbatas. 130 orang
harus berbagi ruang di dalam kapal selam sepanjang sekitar 91,4 meter, yang mana sebagian besar ruangannya diperuntukkan untuk mesin, senjata, dan fungsi operasional lainnya. Angkatan Laut Amerika menugaskan sebagian besar awak kapal selamnya pada jadwal padat, yang biasanya dibagi menjadi 4 segmen selama 6 jam. Penugasan bisa berlangsung selama 180 hari, dan karena kapal selam cenderung beroperasi jauh dari armada lainnya, sehingga kontak dengan dunia luar sangatlah jarang. Demi mempersiapkan diri untuk kehidupan di atas kapal selam, para anggota kru pertama-tama mengikuti pelatihan dan pendidikan yang sangat melelahkan. Ini tidak dimaksudkan untuk membuat mereka akrab dengan peralatan canggih, tetapi untuk mempersiapkan mereka agar bertahan terhadap efek psikologis dan fisiologis dari tinggal di ruang yang sempit selama berbulan-bulan. Akhirnya tidak ada yang mengharapkan untuk hidup dalam keadaan mewah di atas kapal selam, bahkan dalam kondisi tertentu para awak harus tidur di samping torpedo. Kapal selam adalah senjata perang yang sangat canggih. Mereka dirancang khusus untuk melakukan patroli di lautan sambil tetap tidak terdeteksi. Oleh karena itu, mereka secara besar-besaran merancang kapal selam untuk dapat melaju dengan kecepatan besar dan tetap senyap. Banyak dari kapal selam yang dilengkapi dengan misil balistik yang mampu memberikan efek destruktif yang besar pada target yang berjarak ratusan kilometer. Mereka juga memiliki senjata torpedo yang dapat digunakan untuk menyerang atau membela diri dari kapal musuh di permukaan. Torpedo adalah rudal mandiri yang besar yang dirancang untuk meledakkan lambung kapal atau kapal selam. Torpedo yang sering digunakan pada kapal West Navy biasanya adalah model seperti ARK-48 dengan panjang 6 meter dan berat hingga 15807 kg. Torpedo ini memiliki kemampuan untuk menyerang kapal permukaan, kapal selam, dan target darat dengan tingkat akurasi yang tinggi. Torpedo ARK-48 telah digunakan oleh Angkatan Laut Amerika sejak tahun 1972 dan terus mengalami perkembangan teknologi hingga saat ini. Pada tahun 1972, torpedo Mark 48 Mod Zero pertama kali digunakan oleh Angkatan Laut Amerika. Torpedo ini memiliki panjang 5-8 meter dengan berat 1.600 kg dan dapat mencapai kecepatan maksimum 55 knot atau 101 km per jam. Torpedo Mark 48 Mod Zero dilengkapi dengan sistem pencitraan akustik dan sistem kendali otomatis yang memungkinkan torpedo mengikuti jejak akustik dari targetnya secara otomatis. Versi terakhirnya adalah Mark 48 Mod 7 2SS yang diperkenalkan pada tahun 2016. Versi ini memiliki kemampuan pencitraan akustik yang lebih canggih dan kemampuan untuk menyerang target di perairan dangkal dan daerah pesisir pantai. Torpedo ini juga telah diekspor ke beberapa negara besar, termasuk Australia, Kanada, Belanda, dan Norwegia. Membuat amunisi torpedo sebesar itu sangat membutuhkan banyak mesin dan pengawasan yang sangat hati-hati oleh anggota kru yang terlatih. Proses pemuatan torpedo dan rudal ke kapal angkatan laut harus dilakukan secara manual, yaitu dilakukan di dermaga. Pemuatan ulang di laut tidak dapat dilakukan karena sangat membahayakan kru, karena berat torpedo sangat berat ditambah ombak laut yang besar membuat kapal bergerak secara dinamis. Faktor-faktor tersebut dapat membuat sistem peluncur dan personil dapat terluka. Inilah akhir dari video ini. Saya ucapkan terima kasih pada kalian yang sudah menonton. Jangan lupa juga subscribe channel ini ya. Eits, tunggu dulu, ada yang lupa nih, loncengnya juga diaktifkan biar tak ketinggalan video terbaru kita.